dan fasilitas pajak. Ya. Jadi Undang-Undang Pajak Penghasilan itu merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 awalnya Undang-Undang PPH itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ini undang-undang pajak yang baru, artinya setelah Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak, yaitu apa? Self assessment system. Kemarin ada official assessment system, ada self assessment system, ada withholding system. Jadi mulai tahun 1984 kita Indonesia menerapkan self assessment system. Ini pertama kali untuk Undang-Undang PPH diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ini diubah 4 kali ya. 4 kali di tahun 91, lalu tahun 95, ya. Lalu tahun 2000, yang terakhir tahun 2008 ini. Oke. Baik, kita mulai dari yang pertama, subjek pajak. Ini diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 dan pasal 3 dalam undang-undang ini. Jadi pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Kemarin di materi pengantar kan ada subjek pajak, ada objek pajak, ada tarif pajak. Jadi di hukum pajak material ada hukum pajak formil. Jadi ini diatur dalam hukum pajak material. Ya, tentang subjek pajak itu yaitu pihak yang dikenai pajak. Siapa yang dikenai pajak. Lalu kalau objek pajak itu adalah apa yang dikenai pajak. Ya. Kalau tarif pajak ya berapa pajak yang harus dibayar. Jadi ketika subjek pajak, ingat ya subjek pajak itu bisa orang pribadi, bisa badan, kan? Itu nanti setelah ini menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan selama tahun pajak. Nah, PPH ini dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun. Ya. Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan. Ya. Jadi ada istilah tahun pajak, ada bagian tahun pajak. Jadi 1 tahun pajak atau tahun pajak itu adalah 1 tahun takwim yang terdiri dari 12 bulan. Tahun takwim atau tahun Masehi, ya. Tahun Syamsiah, tahun matahari. Ya. Karena selain tahun takwim juga ada tahun-tahun yang lainnya. Ya. Ada tahun
Komariah, ya, tahun ini apa? Kalender Hijriah itu Islam. Itu pakai bulan. Kalau Masehi matahari. 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau Hijriah 1 Muharram sampai 30 Dzulhijjah. Ya. Sama 12 bulannya, tapi umur harinya, jumlah harinya yang beda. Kalau di tahun Masehi ada tanggal 31, tapi kalau Hijriah tidak ada tanggal 31. Adanya hanya tanggal 29 atau 30. Tapi kalau tahun Masehi ada tanggal 31, ada tanggal 30, ada tanggal 29, ada tanggal 28. Nah, tanggal 29-nya ini bulan Februari ini 4 tahun sekali ya, 10 tahun kehabisan. Ya. Oke, jadi kalau tahun pajak itu 12 bulan, berarti bagian tahun pajak ya masa yang kurang dari 12 bulan. Berarti berapa? Ya 11 bulan, 10 bulan. 1 bulan sampai 11 bulan itu disebut dengan bagian tahun pajak. Ya, oke. Nah, tahun buku yang dianut oleh wajib pajak kita ini bisa tidak sama dengan tahun takvim, maksudnya tahun periodenya ya, periodenya. Artinya tidak 1 Januari sampai 31 Desember yang misalnya mulainya 1 April berarti berakhirnya 31 Maret tahun berikutnya. Itu kan 12 bulan, itu boleh. Itu tahun buku. 1 Juli berakhir 30 Juni. 1 Oktober berakhir tanggal 30 September. Nah, itu adalah boleh. Ya, boleh. Oke. Di bawah Undang-Undang PPH ini ada peraturan pemerintah. Di bawah undang-undang, tidak hanya undang-undang pajak ya. Ini akan hierarki ya, urutan atau jenjang peraturan undang-undang itu yang paling tinggi apa? Undang-undang dasar kalau di Indonesia ya. Di bawah undang-undang dasar ada undang-undang ini. Jadi ada UUD 45, ada UU, di bawahnya ada PP, peraturan pemerintah, ada Kepres atau Perpres, ada PMK, KMK, ada peraturan khusus surat edaran Ditjen Pajak. Oke, subjek pajak ini sekarang kita langsung ke subjek pajaknya. Bisa orang pribadi, OP, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. Di orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak pada badan dan ada bentuk usaha tetap. Bahkan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Ada 4 ini ya subjek pajak. Ya, orang pribadi masing-masing kita ini ya, warisan yang belum terbagi, kalau ada orang meninggal ya, dan meninggalkan harta yang ditinggalkan orang meninggal disebut dengan warisan. Ketika warisan itu belum dibagikan,
adalah sebagai subjek pajak. Badan itu apa? Organisasi ya. Bisa organisasi itu ada yang mencari laba, ada yang tidak mencari laba. Yang mencari laba ya biasa itu dengan perusahaan, PT, CV, firma. Ya. Kalau badan yang tidak mencari laba ya badan non usaha. Badan usaha atau perusahaan ada badan non usaha. Yayasan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat yang lain. Nah, bentuk usaha tetap menimbulkan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Nah, BUT. BUT itu adalah bentuk usaha yang didirikan oleh orang asing atau badan asing di Indonesia. Nah, yang digunakan untuk menghasilkan atau memperoleh keuntungan, ya, memperoleh untuk usaha lah ya, usaha di Indonesia, tapi pendirinya itu jadi ada perusahaannya ada di Indonesia, tapi tidak pemiliknya ada di luar negeri, orang asing atau badan asing. Nah, dari 4 ini bisa dibedakan menjadi 2 juga, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Ya. Subjek pajak dalam negeri SPDN ya, ini bisa orang pribadi, bisa badan, bisa warisan yang belum terbagi tadi. Orang pribadi dalam hal ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Terus 83 hari ini sama dengan 6 bulan. Jadi kalau ada orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 6 bulan dalam 12 bulan. Atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Jadi belum 6 bulan, dia berniat ingin bertempat tinggal di Indonesia. Ini, maka dia diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Kalau badan, ya didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan atau badan-badan non-usaha, yayasan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi massa yang lain, ya, yang bertempat kedudukan di Indonesia. Kecuali, jadi semuanya ya, semua badan yang ada di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah. Jadi kalau organisasi pemerintah, instansi pemerintah, badan pemerintah yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundangan, pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD, penerimaannya dimasukkan APBN, APBD, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara, maka ini tidak termasuk subjek pajak. Contoh Polinema. Polinema, kampus kita ini kan badan pemerintah bergerak di bidang layanan pendidikan. Di Polinema itu bukan termasuk subjek pajak. Nah, warisan yang belum terbagi tadi ya, yang belum terbagi atau belum dibagikan. Menggantikan yang berhak. Nah, lanjut subjek pajak luar negeri. Jadi subjek pajak orang luar negeri bisa orang pribadi, bisa badan juga.
Karena ngambil ini, tangan dimasukkan. Nah, jadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, jadi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, jadi semua orang pribadi yang ada di luar negeri di negaranya masing-masing. Itu semua adalah subjek pajak luar negeri. Atau orang pribadi yang tinggal di Indonesia, berada di Indonesia, tapi tidak lebih dari 6 bulan dalam 12 bulan. Ini juga disebut sebagai subjek pajak luar negeri. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Jelas ya, jadi badan yang ada di luar negeri sana, ya semuanya itu adalah subjek pajak luar negeri. Nah, orang pribadi atau badan ini mungkin bisa menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Atau mungkin menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, kalau ini jelas ya, misalnya ada orang pribadi atau badan di kalau orang pribadi berarti kan orang kaya ya, atau perusahaan di Amerika lalu mendirikan perusahaan di Indonesia, menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Bisa. Atau ada orang pribadi Amerika atau badan di Amerika atau negara manapun ya menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tapi yang bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Bisa. Ya. BUT ini bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri atau badan sebagai subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Ya. Disebut dengan BUT, bentuk usaha tetap. Nah, wujudnya BUT itu macam-macam. Bisa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, macam-macam ini ya. Ini. Nah, ini bagaimana menentukan identitas subjek pajak. Ini sebuah ilustrasi aja, gambaran. Misalnya ada apakah seseorang itu adalah subjek pajak ke dalam negeri ataukah subjek pajak ke luar negeri. Atau sebuah badan tersebut subjek pajak dalam negeri ataukah subjek pajak luar negeri. Misalnya Budi, tempat tinggalnya di Palembang, tinggal dan bekerja di kota kelahiran, di kota Palembang. Hanya dia memang kelahiran Palembang. Maka dia adalah statusnya sebagai SPDN, OP, subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Berry, tinggalnya di Makassar, sejak tanggal 1 April 2021 misalnya pindah ke New York, berencana menetap dan bekerja di kota tersebut. Berarti dia statusnya bukan subjek pajak. Berna, Medan, tempat tinggalnya. Berada di Indonesia antara 2 Februari
sampai 11 November 2021. Berarti kan lebih dari 6 bulan. Berarti dia di Indonesia. Ya. Di Medan itu tinggalnya lebih dari 6 bulan. Berarti dia adalah SPDN OP. Bambang tinggal di Bandung, bekerja selama 1 bulan dan berencana menetap. Nah, baru 1 bulan. Tapi ada rencana menetap, berencana menetap. Nah, tadi ya. Berarti dia juga SPDN OP. Beni tinggalnya di Washington. Pemilik saham satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia, maka dia adalah SPLN. SPLN OP. Ya, tambah ya, SPLN OP. Pajak luar negeri orang pribadi. Nah, ini contoh yang badan. Misalnya PT Biang Lala, tempat kedudukan. Jadi kalau orang pribadi biasa digunakan tempat tinggal. Kalau badan digunakan istilah tempat kedudukan. PT Biang Lala tempat kedudukannya di Jakarta. Didirikan di Indonesia oleh WNA, warga negara asing. Berarti status PT Biang Lala ini adalah sebagai SPDN BUT. SPDN BUT. PT Biara kedudukan di Medan, berkedudukan di Indonesia, namun seluruh penghasilannya bersumber dari investasi di luar negeri. Berarti SPDN badan. PT Jadi pindah ke luar negeri ini baru rencana ya, berarti masih statusnya kan belum pindah. Bad & Co. Tempat kedudukan di Berlin. Berlin berarti Jerman. Jadi di luar negeri kedudukannya, namun memiliki investasi saham atas satu perusahaan di Indonesia. Berarti apa? SPLN badan. SPLN badan. Bose & Co. Kedudukannya di London, berkedudukan di luar negeri ya, dan memiliki showroom di Indonesia, maka juga SPLN badan. Ini cara-cara menentukan status subjek pajak, apakah SPDN, apakah SPLN. Ini tadi tempat tinggal kedudukan. Jadi kalau orang pribadi digunakan istilah tempat tinggal, kalau badan digunakan istilah tempat kedudukan. Nah, ini yang menetapkan adalah Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Nah, lanjut saat mulai dan akhir kewajiban subjektif. Ya. Artinya kapan mulainya kewajiban subjektif dan kapan berakhirnya kewajiban subjektif. Ini untuk subjek pajak dalam negeri. Ya. Untuk orang pribadi, kewajiban subjektifnya mulai saat dilahirkan. Jadi kita ini adalah sesaat setelah kita lahir, maka langsung berlaku kewajiban subjektif. Ini golongan kita ya, saat dilahirkan. Saat berada atau bertempat berniat tinggal di Indonesia, ini yang tidak lahir di Indonesia, ya, kelompok kedua. Ya. Nah, kalau kita mulainya saat lahir, berakhirnya kita saat nanti meninggal. Jadi ketika kita meninggal, seseorang meninggal, yang lahir di Indonesia maksudnya, lalu meninggal, maka berakhirlah kewajiban subjektifnya. Kalau yang
tidak lahir di Indonesia, kapan berakhirnya? Ya, saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Jadi kalau ini biasanya orang luar negeri datang di Indonesia, ya, setelah tadi berapa? Setelah 6 bulan, lebih dari 6 bulan. Ya. Atau belum 6 bulan tapi berniat tinggal di Indonesia tadi. Ya. Berakhirnya saat meninggal di Indonesia untuk selamanya. Nah, untuk badan mulainya saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Berakhirnya saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Jadi kalau memang apa namanya perusahaan asli Indonesia ya, didirikan di Indonesia saat dibubarkan, kayak ini tadi saat dilahirkan, kalau manusia lahir, kalau perusahaan atau badan didirikan. Ya. Atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Ya. Warisan yang belum terbagi tadi, saat timbulnya warisan kapan? Ya saat ada orang meninggal, seseorang meninggal, maka timbullah warisan. Berakhirnya ya saat warisan selesai dibagikan. Ya. Nah, sekarang kalau subjek pajak luar negeri untuk orang pribadi saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhirnya saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Badan saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Atau saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Nah, lanjut kewajiban pajak subjektif. Orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Ya, ya ingat, jadi kalau tinggal di Indonesia kurang dari 12 bulan, ya berarti atau mulai tinggal di Indonesia-nya ini untuk tahun pertama kurang dari 12 bulan ya sejak itu jadi bagian tahun pajak. Jadi tahun pajaknya diganti dengan bagian tahun pajak atau bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Nah, lanjut tidak termasuk subjek pajak. Ya. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Jadi kantor perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. Biasanya kalau kita negara Indonesia itu punya hubungan diplomatik dengan negara lain, maka Indonesia dan negara tersebut akan masing-masing akan membuka namanya kantor perwakilan. Di masing-masing negara disebut dengan negara sahabat biasanya ya. Jadi kantor perwakilannya itu namanya biasanya adalah kedutaan besar. Kantor kedutaan besar. Kalau kedutaan besar Indonesia ya biasanya namanya apa? KBRI. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang. KBRI di Washington. KBRI di Kuala Lumpur misalnya.
Nanti negara sahabat tersebut juga punya kantor kedutaan besar di Jakarta. Nah, kantor kedutaan besar negara sahabat yang ada di Jakarta itu sebagai kantor perwakilan negara asing. Jadi, itu bukan subjek pajak. Yang kedua adalah para pejabatnya, perwakilan diplomatik atau konsulat dan sebagainya, ya, masuk semua pegawainya yang bekerja di kantor perwakilan negara asing tersebut, ya, dengan syarat bukan WNI, ya, bukan WNI, jadi harus WNA. Dan di Indonesia tidak menerima atau memberi penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Ya, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ya. Jadi itu syaratnya. Jadi kalau ada misalnya pegawai kedutaan besar Jepang dan dia orang Jepang, ya, lalu di luar jam kantornya dia misalnya mengajar di kursus-kursus bahasa Jepang misalnya, atau jadi apa, maka dia berarti dia menjadi subjek pajak. Yang berikutnya, yang ketiga itu ada organisasi internasional yang ada di Jakarta atau Indonesia, tapi ini juga dengan syarat Indonesia menjadi salah satu anggota organisasi internasional tersebut. Misalnya ada apa? PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia adalah anggota PBB. Maka PBB punya kantor perwakilan di Jakarta. Ya. Dan juga syaratnya adalah pegawainya ini tidak sama, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya. Jadi juga bukan BNI, tidak menjalankan usaha, tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oke, itu subjek pajak. Silakan barangkali ada. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya tentang subjek pajak. Silakan. Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan. Objek pajak. Di objek pajak ini, kalau subjek pajak tadi diaturannya di 2 pasal, pasal 2 dan 3. Nah, objek pajak ini, pasal yang berkaitan dengan objek pajak ini diatur di banyak pasal ya, pasal 4 sampai 15. Oke, jadi tadi objek pajak itu berkaitan dengan apa yang dikenai pajak. Nama pajaknya kan pajak penghasilan.
Apa yang dikenai pajak penghasilan? Yaitu penghasilan itu sendiri. Nah, di objek pajak penghasilan itu adalah penghasilan. Nah, apa yang dimaksud dengan penghasilan? Yang dimaksud penghasilan menurut Undang-Undang PPh ini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Jadi yang dimaksud penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis. Kemampuan ekonomis itu apa? Ya, sederhananya kemampuan ekonomis itu adalah uang. Ya, uang. Artinya dengan kita punya uang, kita mempunyai kemampuan ekonomis. Mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan ekonomis. Nah, tindakan ekonomis itu ya tindakan yang memerlukan pengorbanan berupa uang. Nah, ini gampangnya ya, gampang. Makanya kan maaf, kan ada istilah kemampuan ekonomisnya kurang misalnya. Biasanya sih beasiswa untuk mahasiswa itu ada satu jenis beasiswa yang memang untuk membantu mahasiswa yang kemampuan ekonomisnya kurang. Tapi juga ada beasiswa yang tidak mensyaratkan itu juga banyak. Misalnya beasiswa prestasi, tidak peduli kaya, tidak peduli kurang kaya, ya pokoknya berprestasi dapat itu juga ada. Tapi ada beasiswa tertentu yang untuk bisa mendapatkan itu salah satunya adalah kemampuan ekonomisnya kurang. Dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah atau camat seperti itu biasanya. Ya, ada juga dulu. Nggak tahu kalau sekarang masih ada. Seperti itu. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima terberi wajib pajak. Ya. Nah, jadi setiap uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik itu berasal dari Indonesia, dalam negeri, maupun dari luar Indonesia, luar negeri. Dan uang tadi tentunya dapat dipakai untuk konsumsi, ya, untuk beli makan, minum, pakaian, untuk tempat tinggal, untuk transportasi, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Itu semua kan kita perlu uang. Atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Ya. Jadi kan kalau kita punya uang, biasanya pertama kali kita dapat uang, pertama kali itu apa? Ya untuk konsumsi, untuk biaya hidup sehari-hari. Nah, kalau uang kita masih lebih, masih ada sisa, maka sisa uang kita itu akan menambah kekayaan kita. Masih ingat ya, persamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas atau kewajiban tambah modal dan sebagainya. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. Mau diberi nama apa saja atau bentuknya apapun. Nah, ini juga
yang membedakan pajak dan zakat. Kalau berarti saya di sini sebutkan gampangnya adalah uang. Ya. Jadi dalam pajak itu mesti uang, tapi kalau zakat tidak mesti uang. Ya. Ada zakat fitrah berupa makanan pokok, ada zakat mal, zakat harta. Tergantung hartanya berupa apa, berupa uang kah, atau berupa emas, atau berupa yang lain, gitu. Atau berupa hasil pertanian. Ya. Kalau kita punya hasil pertanian padi, zakatnya berupa padi. Kita dapat hasil pertanian buah-buahan, ya kita bayar buah-buahan. Kita hasil peternakan, misalnya kita punya ternak kambing, ya, zakatnya kambing kan seperti itu. Tapi kalau pajak mesti bayarnya dalam berupa uang. Oke. Nah, penghasilan ini secara umum bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4 besar ini. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Ya. Jadi dari pekerjaan, misalnya saya punya pekerjaan sebagai dosen di Polinema. Ya. Maka penghasilan saya biasanya disebut sebagai gaji. Ya. Atau hubungan kerja bisa mungkin saya dapat upah honorarium. Ada di sini istilah pekerjaan bebas. Ya. Di pekerjaan itu ada 2, pekerjaan bebas, ada pekerjaan tidak bebas. Pekerjaan bebas itu ya pekerjaan yang tidak terikat oleh sebuah perjanjian kerja. Kalau pekerjaan tidak bebas, ya berarti pekerjaan yang terikat oleh perjanjian kerja. Nah, biasanya kalau pekerjaan tidak bebas itu status pekerjaannya adalah sebagai karyawan. Nah, tapi kalau pekerjaan bebas, pekerjaannya itu biasanya namanya adalah ini, pekerjaan yang dilakukan oleh profesi-profesi tertentu. Ini kalau menurut undang-undang PPh ini misalnya adalah kalau kita di bidang profesi kita, maka ada konsultan pajak. Nah, jadi Anda nanti bisa jadi konsultan pajak kalau Anda berminat. Anda senang dengan pajak dan Anda berminat, tertarik, bisa jadi konsultan pajak. Berarti Anda sebagai konsultan pajak itu melakukan pekerjaan bebas. Ada akuntan publik, konsultan akuntansi, di bidang profesi kita. Kalau di bidang hukum ada notaris, ada konsultan hukum, pengacara. Di bidang teknik, ya, ada konsultan konstruksi, ada arsitek, konsultan perencana. Bidang kesehatan ada dokter. Ya. Dokter yang melakukan pekerjaan bebas, dokter praktek. Jadi ini profesi yang melakukan pekerjaan, yang melakukan praktek yang masih pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari usaha atau kegiatan. Penghasilan dari usaha ya berarti apa? Usaha, perusahaan. Ya. Baik itu usaha jasa, dagang, manufaktur, dan macam-macam.
Ya kalau kegiatan ya berarti melakukan kegiatan apa? Misalnya jadi pembicara sebuah seminar, itu kan kegiatan seminar. Sebagai instruktur. Yang ketiga, penghasilan dari modal berupa harta. Harta itu ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Ya. Harta bergerak ini atau harta bergerak artinya harta yang bisa dipindah-pindah. Ya. Dipindah-pindah. Yang bisa dipindah-pindah contohnya apa? Ya. Kendaraan, ya, peralatan yang bisa pindah-pindah, atau juga termasuk uang, ya, uang itu bisa pindah-pindah. Jadi harta itu kan ada gerak tidak bergerak, ada harta yang uang, non uang, kas, non kas, ya. Uang termasuk yang bisa dipindah-pindah. Kalau tidak bergerak, umumnya lebih sedikit ya, misalnya adalah tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan. Bumi dan bangunan. Tanah dan gedung. Nah ini contohnya ada bunga. Bunga itu kan dari apa? Uang yang diinvestasikan dalam bentuk tabungan, deposito, ya, dan seterusnya. Dividen adalah penghasilan dari saham. Royalti penghasilan dari aset tidak berwujud. Hak cipta, hak paten, waralaba. Sewa, penghasilan sewa. Tadi misalnya kita punya kendaraan kita sewakan, dapat penghasilan sewa. Atau keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha. Sama ya, kita punya kendaraan, dulu kita beli 100, laku 100, dijual laku 120 misalnya, laba. Kita punya tanah, dulu kita beli 100, kita jual laku 150, laba, untung. Maka itu juga penghasilan. Yang keempat, penghasilan lain-lain. Artinya yang selain 3 kelompok sebelumnya ini. Misalnya adalah pembebasan utang dan hadiah. Jadi kalau misalnya ya pembebasan utang yang dibebaskan itu adalah penghasilan. Misalnya saya punya utang kepada Anda 100 juta. Terus misalnya Anda kasih Anda Pak Hari, utang Pak Hari ke saya nggak usah dibayar, saya nggak lunas. Maka itu bagi saya adalah penghasilan. Jadi awalnya saya punya utang 100 juta ke Anda, karena Anda bebaskan, sehingga saya menjadi tidak punya utang. Nah, itu bagi saya penghasilan. Jadi oleh undang-undang PPh itu dianggap sebagai penghasilan. Itu maksudnya ya. Hadiah. Dapat hadiah ya. Anda dapat hadiah. Hadiah itu bisa ada 2. Hadiah undian dan hadiah karena penghargaan. Undian ya berarti di kopioan itu kopiok dapat jadi kalau undian ini ya untung-untungan, ya, tidak perlu ada usaha. Mungkin usahanya ya cukup berdoa saja. Ada hadiah penghargaan. Penghargaan itu biasanya karena prestasi. Karena prestasi. Jadi kalau ini yang harus
berkompetisi, misalnya apa? Ya ikut lomba biasanya ya, lomba ada hadiah, lomba olahraga, ada lomba apalagi cerdas cermat, termasuk lomba ya di bidang keahlian apa, misalnya kalau di akuntansi itu yang sering apa, ikut apa, accounting debate misalnya, English debate misalnya, itu biasanya kalau di akuntansi. Kalau yang di elektro biasanya apa, robot, lomba macam-macam ya itu. Kalau yang di mesin ya misalnya ada lomba apa itu, mobil listrik atau mobil dengan bahan bakar air dan misalnya. Ada kira-kira bisakah mobil bahan bakar air? Artinya yang bukan bahan bakarnya air tapi digerakkan dengan air. Ada ya, ada dulu kereta api zaman Kolok Gendu itu energinya adalah pakai uap air yang dipanaskan. Uap airnya itu yang dipanaskan di tangki itu nanti mengeluarkan uapnya menghasilkan tenaga. Oke. Nah, ini ketentuan khusus atas penghasilan. Yang pertama, semua penghasilan digabungkan dalam 1 tahun pajak. Nah, penghasilan tadi kan ada macam-macam, ada 4 kelompok ini digabungkan dalam 1 tahun pajak. Ya. Lalu ketentuan kedua, jika menderita kerugian, maka kerugian itu bisa dikompensasikan dengan penghasilan lain kecuali kerugian dari luar negeri. Ya. Jadi kalau punya beberapa usaha, misalnya punya 5 usaha, salah satu perusahaannya itu mengalami kerugian, maka kerugian satu perusahaan ini bisa dikompensasikan dengan penghasilan yang lain. Kecuali kerugian dari luar negeri. Jadi kalau perusahaannya di luar negeri maka tidak bisa dikompensasikan. Dan yang ketiga, untuk penghasilan yang dikenai pajak final atau dikecualikan dari objek pajak tidak boleh digabungkan. Jadi ini kaitannya dengan yang pertama ini, ya. Penghasilan yang di sini ini adalah penghasilan yang tidak final, ya, aja. Oke, nah ini rincian dari objek pajak. Tadi kan secara umum kan 4 ini 4 ini kalau dirinci isinya jadi banyak ya, ada sampai S ya, jadi A, B, C, D, E, F sampai S. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan tadi. Ya, berarti ini golongan pertama tadi. Ya. Bisa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan seterusnya. Ya. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ya. Berarti ini kelompok yang 4 tadi, penghasilan lainnya. Ya. Laba usaha berarti dari kelompok kedua, dari usaha tadi, ya, dari usaha. Kalau hadiah berarti dari penghasilan lain-lain, ya, seperti itu nanti gampang. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta berarti ini dari kelompok ketiga tadi, seperti itu rinciannya ini. Ada penerimaan kembali, pembayaran pajak yang terbebani sebagai biaya. Bunga tadi kelompok 3, dividen kelompok 3, ya. Royalti kelompok 3, sewa juga kelompok 3.
Sewa juga kelompok 3. Penerimaan atau pemberian bayaran berkala berarti kelompok 1. Keuntungan karena berdasarkan utang jadi kelompok 4. Penghasilan lain-lain lagi. Ya. Keuntungan selisih kurs mata uang asing kelompok 3. Jadi kalau perusahaan atau Anda punya mata uang asing dolar Amerika misalnya, Anda beli tahun kemarin 1 dolarnya 13.500. Hari ini Anda jual laku 14.000. Berarti Anda untung 500 per dolar. Tinggal Anda punya berapa dolar. Maka itu juga penghasilan. Selisih lebih karena peran kembali aktiva. Revaluasi peran kembali aktiva. Perusahaan punya sebidang tanah. Tahun lalu beli 1 miliar. Tahun ini dinilai kembali menjadi 1.200.000. Laba atau untung 200 juta. Premi asuransi. Jadi kalau kita ikut program asuransi, kita akan membayar premi asuransi. Maka itu adalah bagi perusahaan asuransi ini adalah penghasilan. Iuran diterima oleh perkumpulan. Jadi kan profesi, pekerjaan bebas. Jadi konsultan akuntansi, konsultan pajak, ya, akuntan publik itu kan punya perkumpulan. Perkumpulannya akuntan namanya apa? IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Perkumpulannya konsultan pajak namanya IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ya, lalu ada perkumpulannya akuntan publik, ada IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Ya, itu. Ya. Nah, jadi kalau IAI atau IKPI dan yang lain-lainnya tadi menerima iuran dari anggotanya, maka itu juga bagi perkumpulan atau organisasi itu merupakan penghasilan. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Kekayaan itu apa? Modal, ya, ekuitas. Ya. Itu juga penghasilan. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Nah, sama ya, sama saja. Walaupun berbasis syariah itu juga penghasilan. Imbalan bunga. Bunga. Dapat bunga, penghasilan. Surplus Bank Indonesia ini juga penghasilan. Oke, itu penghasilan. Jadi diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1. Nah. Lalu di pasal 4 ayat 2, ini pasal 4 ayat 2, ini diatur ini. Namanya adalah PPh final. Ini adalah pasal 4. Ya, final itu diatur dalam pasal 4
ayat 2. Kalau ini pasal 4 ayat 1. Ya. Istilahnya seperti itu. Pasal 4 ayat 2. Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Nah, ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenakan pajak final bukan sebagai penambah penghasilan dan pajak final tidak dapat menjadi kredit pajak. Di pajak final itu ringkasnya adalah pajak selesai dengan pembayaran tersebut. Artinya ya sudah selesai, tidak perlu digabungkan tadi seperti tadi, tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya yang tidak final. Lalu PPh-nya juga tidak bisa dikurangkan atau dikompensasikan dengan PPh yang tidak final. Ya. Itu yang dimaksud dengan PPh final. Contoh tadi apa? Contohnya adalah bunga bank. Ya, yang paling gampang bunga bank. Jadi kalau kita menyimpan uang kita di deposito sebuah bank, maka kita akan oleh bank kan diberi imbalan namanya bunga deposito. Nah, atas penghasilan yang kita peroleh dari bunga deposito itu akan dikenai PPh final, PPh pasal 4 ayat 2 itu. Nah, 20%. Jadi kalau kita dapat bunga deposito 100 juta, maka yang diberikan kepada kita adalah yang 80 juta. Yang 20 juta itu PPh pasal 4 ayat 2 tersebut dengan PPh final. Dipotong langsung, jadi dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongnya siapa? Dilakukan oleh pemberi penghasilan, yaitu bank tadi. Nah, sehingga nanti penghasilan bunga kita itu tidak perlu atau tidak boleh digabungkan dengan penghasilan kita yang lainnya yang tidak kena PPh final. Nah, ini pertimbangan pengenaan PPh final ya ini menurut pemerintah ya, Direktorat Jenderal Pajak, sederhanaan pemotongan, pengurangan beban administratif, pemerataan pengenaan pajak, dorongan pengembangan investasi dan tabungan, ini contohnya ya, investasi dan tabungan, perkembangan ekonomi dan moneter. Nah ini objek pajak yang dikenai PPh final di pasal 4 ayat 2 tadi ya. Ini contohnya tadi saya bunga deposito. Ya. Lalu juga penghasilan berupa hadiah undian. Hadiah undian ini PPh-nya final. Pasal 4 ayat 2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa. Ya. Jadi ini di bursa efek ya maksudnya ya, di apa BEI Bursa Efek Indonesia. Penghasilan dari transaksi pengadaan tanah dan bangunan. Jadi kalau kita menjual rumah misalnya atau kita menyewakan rumah dan sebagainya, ini kena PPh final. Atau penghasilan tertentu lainnya, ini yang umum, yang gampang. Ini peraturan pelaksanaannya. Pajak final.
Nah, berikut ini juga terbit peraturan pemerintah nih ya. Peraturan pemerintah itu tadi di bawah undang-undang ya. PP nomor 23 tahun 2018 ini tentang pajak UMKM. Ini juga final ya. Nah, ini untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha. Ya, ini dari usaha, khusus dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yaitu dalam hal ini adalah peredaran bruto atau pendapatan bruto atau penghasilan bruto, atau dalam bahasa bisnisnya disebut dengan omset, ya, yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Ya. Jadi ini untuk semua gerai atau counter atau outlet atau jenisnya. Jadi misalnya Anda punya counter HP atau outlet pulsa misalnya ya, gerai apa misalnya, macam-macam ya, bisa gerai outlet, counter outlet ya, istilah-istilahnya. Jadi ini semuanya. Jadi misalnya Anda punya 10 counter, ya berarti ke 10 itu dijumlahkan berapa pendapatannya. Jadi bukan satu persatu ya, tapi keseluruhan. Kalau ada punya lebih dari 1. Ya. Tarifnya 0,5% dari jumlah peredaran bruto atau pendapatan bruto, pendapatan pokok. Nah, usahanya itu bisa meliputi usaha dagang, industri, jasa, misalnya toko, kios, pos kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, macam-macam ini ya. Warung makan, salon, salahnya tadi termasuk counter pulsa, outlet pulsa, toko-toko kecil. Nah ini yang penting, yang tidak termasuk di sini adalah sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi seperti konsultan pajak, konsultan akuntansi, notaris, akuntan publik, dokter praktek tidak masuk ini ya. Ini tidak masuk ini PP 23 ini. Atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar. Jadi intinya yang dikenai PP final, PP 23 2012 ini bisa orang pribadi, bisa badan. Nah, tapi tidak termasuk BUT ya, badan dalam negeri yang tidak, bukan BUT. Ya. Ya, yang tidak dikenai adalah orang melakukan usaha perdagangan, ya, termasuk yang ini, pedagang keliling, ya, pedagang asongan, warung tenda, kaki lima, ini tidak kena ini. Ya. Kalau badan ya yang kurang dari 4,8 miliar 1 tahun setelah operasi. Ini pajak final ya. Oke, ini teknisnya. Nah, sekarang jadi tadi pasal 4 ayat 2, sekarang pasal 4 ayat 3. Ini yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Bantuan atau sumbangan. Ya. Zakat. Ya, yang diterima oleh badan atau lembaga ambil zakat yang zakat dari pemerintah. Atau sumbangan keagamaan. Ya. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Jadi tidak hanya zakat ya, misalnya di
Anda yang mungkin yang Nasrani, di gereja ada sumbangan wajib untuk jemaatnya, maka itu juga boleh. Tapi dengan syarat disahkan oleh pemerintah. Zakat itu untuk Islam, mungkin di umat pemeluk agama lain ada semacam sama. Lalu juga harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara garis tuan lurus 1 derajat. Badan keagamaan, badan pendidikan, sosial, hibah ya. Yayasan, koperasi, orang pribadi, sepanjang tidak ada hubungan. Ya. Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, jadi bebas. Keluarga saudara garis turunan lurus, ya 1 derajat, misalnya orang tua kepada anak, orang tua memberi rumah kepada anak, anak memberi rumah kepada orang tua, ini 1 derajat. Ini bukan penghasilan, tapi kalau kakek memberi rumah kepada cucu, maka itu penghasilan. Ya. Warisan, Anda dapat warisan dari orang tua, bukan penghasilan. Harta, kekayaan, aset, bukan penghasilan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan saya terima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Natura itu dalam bentuk barang atau kenikmatan. Ini juga bukan penghasilan. Pemberian dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, ya, pembayaran asuransi kepada orang pribadi, kepada masing-masing kita, ya. Dividen, ya. Dividen untuk ini atau bagian apa yang diterima oleh perusahaan PT sebagai BP dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pilihannya telah disahkan Menteri Keuangan. Di dana pensiun, terima uang iuran dari pesertanya, bukan penghasilan. Lalu dana pensiun tadi dapat uang dari iuran dari anggotanya, pesertanya, lalu diinvestasikan, dapat hasil juga bukan penghasilan. Bagian apa yang dimana peroleh anggota perusahaan komunitar yang modalnya tidak berdiri atas saham. Jadi Anda punya CV, firma, lalu bagi laba, maka ini juga bukan penghasilan. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura, ya, salah syaratnya ya, harus didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dan pasangan usahanya itu perusahaan mikro, kecil, menengah. Dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Beasiswa, kalau Anda dapat beasiswa dari pemerintah atau dari yang lain, dari perusahaan, itu juga bukan penghasilan. Artinya kalau bukan penghasilan berarti tidak kena PPh gitu ya. Sisa lebih yang diterima atau boleh badan nirlaba yang bergerak bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengembangan, sosial, keagamaan, ini juga. Bantuan atau santunan yang diberikan oleh BPJS pada WP tertentu ya. BPJS. Oke. Jadi itu objek pajak. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang objek pajak. Silakan. Pak, mohon izin bertanya boleh?
Boleh. Jadi gini Pak, pertanyaan saya. Jadi kan ketika kita memiliki harta kan kita harus mencatatnya gitu kan Pak. Maksudnya ini loh Pak, dilaporkan. Nah, jika ada suatu harta yang tidak dilaporkan itu gimana ya Pak? Sudah. Iya Pak, sudah. Nah, jadi tadi kan kembali ke sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh Indonesia mulai tahun 1984 sampai hari ini ya, adalah self assessment system, ya, self assessment system. Apa itu self assessment system? Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, ya, dan membayar serta melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar atau pajak yang berhutang. Ya. Itu sistemnya seperti itu. Jadi kita itu ya diberi kebebasan, ya, tapi ada dasar pelaksananya yaitu undang-undang. Ya, undang-undang apa? Ya, undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia. Ya. Jadi pemerintah itu membuat undang-undang pajak, kita suruh melaksanakan sendiri, silakan. Pemerintah hanya mengawasi. Nah, kemarin kan ada undang-undang ada hukum pajak material, ada hukum pajak formil, ya kan? Material yang berkaitan dengan subjek pajak, siapa yang harus bayar pajak, objek pajak, apa yang dikenai pajak, tarif pajak, berapa kita harus bayar pajak. Kan? Jadi berkaitan, semuanya itu berkaitan dengan apa kemarin, keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenai pajak. Ya. Keadaan kita kaya, maka kita akan dikenai pajak. Kita melakukan perbuatan, keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum. Ya. Kita melakukan perbuatan apa? Misalnya melakukan menjual atau menerima penghasilan. Kita akan kenai pajak dan seterusnya. Ya. Nah, di satu sisi ada hukum pajak formil, yaitu yang mengatur agar supaya hukum pajak material tadi bisa dilaksanakan. Ya. Karena hukum pajak formil material itu hanya intinya siapa harus bayar bentar ya, maaf, bapak saya telepon. Maaf.
Intinya peraturan bayar pajak tadi kalau tidak diiringi dengan sanksi ya tidak efektif. Intinya seperti itu. Ya. Jadi di hukum pajak formil itu bagaimana cara bayar. Lalu kalau terlambat sanksinya apa, kalau tidak bayar sanksinya apa, itu ada di hukum pajak formil. Jadi kalau kita suruh bayar pajak tidak ada sanksi pasti pada tidak mau bayar. Ada sanksi saja pada masih ada yang tidak mau bayar. Apalagi tidak ada sanksi, nggak ada yang mau bayar. Terus bayar orang apa-apa, orang bidane serasa bayar aja kan begitu ya. Lapor tidak lapor ora apa-apa, lapor ya dijarni aja, ora lapor ya dijarni aja, ya dibiarkan saja. Ya saya semuanya banyak yang nggak lapor. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya harta kita ada laporkan, ya selama ya, as long as, selama itu as long as pemerintah tidak tahu, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau nanti ketahuan maka akan ada sanksinya. Sanksi perpajakan itu ada dua, ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana. Jadi kalau sanksi administrasi ya misalnya denda, kena bunga, kena kenaikan. Kalau sanksi pidana ya bisa pidana kurungan, bisa pidana penjara. Pidana kurungan itu ya pidana yang bisa diganti dengan denda. Kalau pidana penjara tidak bisa diganti dengan denda. Ya, oke, silakan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi. Cukup? Baik, kalau cukup untuk hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah besok lusa kita lanjutkan lagi. Jadi kita sampai pada tadi yang dikecualikan dari objek pajak. Ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.